Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis kaidah bahasa dan kaidah bahasa Indonesia yang terdapat dalam pidato Presiden Bapak Joko Widodo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laudia Rahmapelani dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kalimalang, jurusan Manajemen, dengan NIM 64241962. Pidato Presiden merupakan bentuk komunikasi kenegaraan yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat. Bahasa yang digunakan harus mencerminkan kaidah kebahasaan formal dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam analisis ini, mengkaji pidato Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2024 yang berisi laporan capaian, tantangan nasional, dan harapan ke depannya. Sebelum saya menganalisis kaidah bahasa dan kaidah bahasa Indonesia yang terdapat pada pidato Bapak Presiden Joko Widodo, saya akan menjelaskan apa perbedaan kaidah bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia. Apa itu kaidah bahasa? Kaidah bahasa adalah aturan umum yang mengatur penggunaan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kaidah bahasa merujuk pada ciri kebahasaan dalam teks pidato, seperti struktur kalimat, gaya bahasa, dan fungsi komunikatif. Sedangkan kaidah bahasa Indonesia adalah aturan khusus yang berlaku untuk bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia merujuk pada aturan tata bahasa resmi, seperti ejaan, diksi, struktur kalimat, dan penggunaan kata baku sesuai EYD. Sebelum saya menganalisis kaidah bahasa dan kaidah bahasa Indonesia yang terdapat pada pidato Bapak Presiden Joko Widodo, saya akan menampilkan cuplikannya terlebih dahulu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu
dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menganalisis kaidah bahasa yang terdapat pada pidato Bapak Presiden Joko Widodo. Yang pertama ada penggunaan bahasa baku. Ciri-cirinya biasanya sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Fungsinya menunjukkan kesan resmi, menghormati forum negara. Contoh dalam pidato, pada kalimat kita harus terus menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pada pidato di atas, kata stabilitas, fondasi, dan nasional adalah bentuk baku yang dipilih untuk menunjukkan keseriusan dan profesionalisme. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Ciri-cirinya berisi pernyataan atau informasi. Fungsinya menyampaikan fakta, capaian, dan rencana. Contohnya, saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa. Pada kalimat ini menjelaskan fakta capaian pemerintah tanpa bersifat perintah atau tanya, dan banyak digunakan untuk menyampaikan hasil kerja dan data konkret. Yang ketiga ada kalimat kompleks. Ciri-cirinya menggunakan kata hubung seperti karena, sehingga, walaupun. Fungsinya menunjukkan hubungan sebab akibat, tujuan, syarat, dan lainnya. Contohnya, inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa. Pada pidato tersebut menjelaskan hubungan logis antara tindakan dan hasil. Yang keempat ada penggunaan data dan angka. Ciri-cirinya menampilkan angka statistik, fungsinya memperkuat klaim, memberi kesan objektif dan terpercaya. Contohnya, angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% di 0,8% di tahun 2024. Pada pidato tersebut memperlihatkan hasil nyata dan konkret, bukan sekedar retorika. Yang kelima ada repetisi. Cirinya, pengulangan frasa tertentu untuk penekanan. Fungsinya menekankan ide penting, memperkuat pesan. Contohnya ada sehingga kita bisa atau sehingga kita berhasil. Pada pidato di atas, gaya retorika ini menekankan kesinambungan dan hasil dari kebijakan yang dilakukan. Keenam, ada gaya bahasa persuasif. Cirinya, ajakannya halus, penguatannya solidaritas. Fungsinya, membangun dukungan dan memperkuat semangat kebangsaan. Contohnya, kita harus terus bergotong royong untuk menjaga Indonesia tetap maju. Pada pidato di atas, kata harus bergotong royong mengunggah semangat kolektif rakyat. Yang ketujuh ada sapaan dan ungkapan hormat. Ciri-cirinya penggunaan gelar dan struktur sapaannya formal. Fungsinya menunjukkan etika tata krama resmi. Contohnya, yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pada pidato di atas, sesuai kaidah protokol pidato resmi kenegaraan. Yang terakhir, ada kohesi dan koherensi. Cirinya, kalimat dan paragraf terhubung secara logis. Fungsinya, alur pidato runtut dan mudah dipahami. Contohnya, penggunaan kata selain itu, kemudian, dan oleh karena itu. Pada pidato di atas, menyusun alur pidato dari pembukaan, capaian, tantangan, hingga penutup dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menganalisis kaidah bahasa Indonesia yang digunakan dalam pidato Presiden Joko Widodo tahun 2024.
Yang pertama ada kaidah ejaan sesuai PUEBI. Ciri-cirinya penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata yang sesuai aturan resmi. Contohnya, Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. pada pidato di atas, penggunaan huruf kapital untuk jabatan dan nama lembaga sesuai dengan kaidah. Yang kedua ada struktur kalimat sesuai SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-cirinya, kalimatnya disusun dengan struktur yang jelas dan tidak rancu. Contohnya, Saat ini kita telah membangun 366.000 km jalan desa. pada pidato di atas, subjeknya itu kita, predikatnya itu telah membangun, objeknya jalan desa, dan keterangannya itu sepanjang 366.000 km. Pada pidato di atas, mayoritas kalimat mengikuti pola SPOK memudahkan pemahaman audiens. Yang ketiga ada penggunaan kata baku dan tidak baku. Biasanya ciri-cirinya itu menghindari kata tidak baku seperti enggak, gitu, kayak, dan lain-lainnya. Contohnya, pembangunan, pertumbuhan, ketahanan, kedaulatan, dan ekosistem. Pada pidato di atas, semua istilah yang dipakai bersifat resmi dan sesuai dengan KBBI, tanpa penyimpangan silang atau bahasa daerah. Keempat ada kesesuaian makna. Ciri-cirinya biasanya setiap kata digunakan sesuai konteks dan makna sebenarnya. Contohnya, transformasi terus dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi. Pada pidato di atas, diksi dan makna kata digunakan tepat dan menghindari ambiguitas. Yang kelima ada kesesuaian kalimat paragraf atau koherensi dan kohesi. Ciri-cirinya biasanya antar kalimat dan paragraf saling terhubung dengan logis dan runtun. Contohnya, seperti selain itu, namun, oleh karena itu, sehingga, dan kemudian. Pada pidato di atas disusun runtun. Pembukaannya ada capaian, tantangan, harapan, penutup. Yang keenam ada penggunaan kalimat efektif. Ciri-cirinya biasanya tidak boros kata-kata, tidak berbelit-belit, dan satu kalimat satu gagasan utama. Contohnya, Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. pada pidato tersebut, kalimat langsung ke pokok informasi dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh ada kalimat aktif dan pasif. Ciri-cirinya biasanya seimbang antara kalimat aktif dan pasif untuk variasi dan penekanannya. Contohnya, contoh aktif, kita membangun ribuan fasilitas kesehatan. Contoh pasifnya, fasilitas kesehatan telah dibangun di seluruh wilayah. Pada pidato di atas, kalimat aktifnya digunakan untuk menunjukkan aksi pemerintah, sedangkan kalimat pasifnya dipakai untuk menekankan hasil atau kondisi. Pilihan kata atau diksi sesuai ranah formal dan administrasi. Ciri-cirinya biasanya istilah yang digunakan sesuai dengan ranah pemerintahan, ekonomi, hukum, dan lain-lainnya. Contohnya, transformasi digital, ketahanan pangan, inflasi terkendali, dan anggaran prioritas. Pada pidato di atas, pilihan kata mencerminkan wacana formal kenegaraan dan menyesuaikan konteks institusi. Jadi, kesimpulan, pada pidato Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2024 merupakan contoh tuturan resmi yang sangat memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dan struktur kebahasaan pidato publik, baik dari segi pemilihan kata, struktur kalimat, maupun penyampaian pesan. Sekian penjelasan analisis kaidah bahasa dan kaidah bahasa Indonesia yang terdapat dalam pidato Bapak Presiden Joko Widodo. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.